membantu meringankan beban sesama manusia, menjadi napas gerakan Seci International Medical Association atau TIMA. Di mana ada bencana alam maupun sosial, TIMA Indonesia selalu berusaha hadir, menyembuhkan luka, trauma dan menebarkan cinta kasih kepada sesama. Dibentuk pada 10 November 2002, TIMA Indonesia mulai meniupkan ruh kemanusiaan dalam setiap kegiatan kesehatan. Tentu tidak terlepas dari visi misi Yayasan Buddha Seci di mana TIMA bernaung. Tugas kita apa? Menolong orang. Bagaimana caranya? Itu caranya melalui TIMA. Ada yang memilih melalui profesional murni, gitu kan? Itu pilihan. Nah, dikala kita bisa menolong orang, itu bukan tangan kita yang bekerja, tapi tangan Tuhan yang bekerja. Kami hanya membantu mengurangi beban pemerintah. Bukannya kami mau menyaingi pemerintah, bukan. Ya kita hanya membantu. Ya dengan bakti sosial itu. Humanis itu sangat abstrak, tapi bisa dirasakan. Kalau kita itu sama sebenarnya dalam kemanusiaan, itu kan semuanya saling membutuhkan. Yang profesional, yang tidak profesional harus jalan bersama, saling melengkapi. Dan ini adalah kisah-kisah kemanusiaan relawan TIMA Indonesia dalam misi kesehatan yang berhasil kami abadikan. Siang itu, Jakarta sangat terik. Di Pelabuhan Tanjung Priuk tengah bersandar dengan gagah sebuah kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut Dr. Suharso. Tak jauh dari kapal rumah sakit itu, sejumlah relawan TIMA Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia siap menggelar misi sosial ke sejumlah pulau terluar di Provinsi Banten. Kegiatan-kegiatan sosial seperti ini kerap dilakukan TIMA Indonesia. Langkah ini sebagai perwujudan misi kesehatan Yayasan Buddha Seci Indonesia. TIMA itu adalah badan daripada misi kesehatan. Kenapa misi kesehatan? Karena kita punya empat visi. Salah satunya kesehatan. Di mana kesehatan itu dibagi dua kegiatan. Satu amal dan satu kesehatan yang benar-benar kita melakukan kegiatan langsung. Itu bedanya. TIMA berdiri di situ mewakili Yayasan Buddha Seci secara organisasi. TIMA itu sendiri sebenarnya organisasi. Organisasi terdiri dari siapa aja? Dokter, perawat, relawan. Terus ada lagi analis, apoteker. Dan bagian-bagian yang masuk di kesehatan, misalnya perbaikan alat, itu bagian juga dari TIMA. Jadi istilahnya ya semua kegiatan medis itu yang berkaitan dalam satu kegiatan itu adalah TIMA. Karena di sini banyak juga dokter, perawat yang ingin bersatu hati untuk menolong dengan perahunya Seci tentunya. Dengan visi misi yang ada di Seci, kita ikutin di situ. Sehingga pada waktu 2002 itu, bulan November tanggal 10 itu, kita ngadakan launching untuk TIMA dengan ADART yang mengikuti dengan Yayasan Buddha Seci. Di situ kita mulai kegiatan, sebenarnya kegiatan sudah mulai tahun 98, tapi di 2002 itu lebih terorganisir, tentu ikut seperti legalnya medis gitu. Harus di rumah sakit, harus ada di OK, itu semua dijalankan sesuai dengan mediko legal karena kita semua dokter.
Sebenarnya ini kan dasarnya tentu kita kan dari Taiwan ya. Tetap berdasarkan adalah landasannya adalah cinta kasih. Yang seperti Master Cheng Yen ininya, napak tilas Master Cheng Yen. Kita harus punya cinta kasih sehingga kita bisa membantu banyak orang. Begitu kita naik dari pulau, ini kita ambil lagi. Nomornya nggak harus sama. Pokoknya kita pegang. Nah, dari sisa kotak itu kalau habis, berarti di pulau nggak ada orang. Tapi kalau ada sisa, berarti ada yang ketinggalan di sana. Ya, memang sih dari Tima Seci itu melayani itu dengan hati, dengan cinta kasih. Ya, memang semua juga mereka juga melayani dengan hati. Tapi di sisi ini saya melihat kok di Seci ini ada sesuatu yang berbeda, pelayanan mereka kepada baik itu kepada pasiennya, baik itu kepada tim medisnya. Perhatian mereka sungguh luar biasa. Mau sekarang atau mau besok? Mau kapan? Mau besok aja. Apa yang dimaksud itu adalah semua dari awal ya, sejak pasien itu diobati sampai dengan pos pasien itu dirawat ya, sampai keluarganya pun mendapatkan perhatian. Di situ ada nilai lebihnya. Di tempat lain mungkin itu hanya lakukan bakti sosial, selesai sudah. Tidak ada follow up, oh gimana sih keadaan keluarganya, gimana sih kehidupan sosialnya. Tapi di Seci beda. Ya tentunya nilai cinta kasih sesama manusia. Tak banyak yang tahu, di balik keberhasilan sebuah kegiatan bakti sosial yang diadakan Tima Indonesia, ada orang-orang yang berjibaku, merelakan waktu dan tenaganya. Kalau seandainya kita dapat catatan dari pemerintah, ada resmi umpamanya 1.000 orang, jangan salah langkah ya. Persiapan satu baksos itu memang tidak segampang membalikan tangan. Kita memulai dari awal, kita meeting pertama, menentukan lokasi bakti sosialnya, terus kemudian juga bikin MOU dengan rumah sakitnya, ya, kemudian juga menyiapkan tenaga-tenaga medisnya, menyiapkan obat-obatannya, menyiapkan konsumsinya untuk pasien-pasiennya juga. Ya, kalau misalnya dibilang malaikat penyelamat terlalu tinggi untuk kita. Kalau kami hanyalah sebagai kepanjangan tangan dari yang di atas. Kami melakukan ini adalah atas kehendak Dia. Pipis terus, buang air kecil terus, sering. Gue sih kata gini, translate apa yang saya tanya itu. Saya minta dia kalau besok itu yang itu sangat dekat sekali sebenarnya. Kemanusiaan dan kesehatan. Manusia terdiri juga dari kesehatan. Jadi apabila kita sentuh kesehatannya, maka kita harap sentuhan-sentuhan lain akan berlanjut. Kehidupan itu akan berlanjut. Di saat kita bisa menyembuhkan pasien yang yang membutuhkan kita juga merasa senang. Kita juga merasa berguna. Dalam hidup ini bukannya sia-sia ilmu saya gitu. Master Cheng Yen, guru sekaligus pendiri Yayasan Buddha Seci pernah berkata, berlomba-lombalah demi kebaikan di dalam kehidupan.
Manfaatkanlah setiap detik dengan sebaik-baiknya. Itulah pegangan hidup relawan Tima Indonesia dalam setiap misi-misi kesehatan yang dilakukan. Setiap bencana alam meninggalkan pelajaran masing-masing. Begitulah yang dirasakan Weni Yunita, relawan Tima Indonesia yang telah 17 tahun bergabung di jalan cinta kasih ini. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak bakti sosial ke daerah-daerah bencana yang dia ikuti. Nanti obatnya ini saya tambahkan vitamin. Saya setiap TTD, saya punya satu komandan. Maaf, dokter komandan saya di TTD. Saat saya melakukan kegiatan, ini kemarin di Palu terjadi, di Lombok terjadi. Kita sudah gelar tenda, pasien sudah banyak, belum melayani pasien. Tiba-tiba saya ditelepon dokter, kamu balik karena mau ada longsor. Kalau kamu tidak balik, longsor terjadi, kamu terisolasi. Saya jelaskan, pasien sudah kumpul, barusan kita mau, enggak balik. Apa yang dilakukan? Saat itu saya lihat pasien mengharapkan pengobatan, yang sudah kumpul, yang luka sudah dibawa, tapi satu sisi saya diperintah untuk balik. Semua harus digulung balik. Saya turut pertama kali di Lombok. Kita malam hari datang mendarat dengan Hercules. Kita bawa bantuan. Itu pun tidak dengan mudah masuk. Tidak mudah masuk, penjarahnya banyak. Tapi begitu kita naik mobil, itu sopir bilang tim medis, mereka lewatkan. Karena dia butuh, intinya butuh kalau tim medis. Pada waktu kita memberi bantuan, so far saya sempat 1 minggu ya di sana, gak ada masalah sih. Gak tahu kalau mereka merambah masuk tanpa koordinasi. Jadi pada waktu itu sebenarnya dibilang ada diskriminasi, kita nggak merasakan diskriminasi. Memang waktu tidak terlalu banyak ya untuk tim medis. Kalau waktu itu ada, akan lebih baik memang keluar. Di luar itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat. Mereka itu sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan sama Seci. Ya, Pak, ini Pak ya disaksikan ya. Ya, mudah-mudahan nanti cepat ini. Vitamin apa ya? Oh itu Pak. Dan bermanfaat ya Bu ya selama di ini. Jadi biaya hidup apa ya? Mungkin Bapak juga karena jaga dibantu sementara aja. Tapi kita tahu orang yang notabene tidak punya, itu mereka tidak gampang mendapatkan pelayanan yang bagus. Nah, saat kita di luar melayani dengan kasih, menghantar, membimbing, menanyakan keluhan mereka dengan santun, itu mereka sudah sangat bahagia, sangat senang.
kecil. Bagi saya bantuan yang sangat kecil, tapi saat melihat sukacita mereka menerimanya, itu tidak terbayar ya. Jadi memang kalau kemanusiaan itu ya kita harus memilih yang mana diprioritaskan untuk ditangani lebih dahulu kan. Sedangkan kalau kemanusiaan itu ya kita harus memikirkan ini efeknya nanti bagaimana kan. Saya rasa ya kalau memang kita sebagai praktisi ya lebih baik ya antara kesehatan dan kemanusiaan itu harus sejalan. Di sini kan kita mau membagikan cinta kasih kita, mau membagikan perhatian kita kepada pasien. Kalau kita mengobatin tanpa ada perhatian, apakah kita ada kemanusiaan di situ? Kita mau tsunami di sini. Astagfirullahaladzim. Naik. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Tsunami ya Allah. Ada yang luka banyak, ada yang tidak. Ada berapa sini berangkat pula baju. Normal, bagus. Kalau sakit bilang ya. Iya. Pelan-pelan dok. Malam dok, lubang sekali ke dalam. Ya ini daging. Nyerinya 3 kali sehari 1 tablet sudah makan. Yang ini untuk peradangannya 3 kali sehari 1 tablet sudah makan. Yang ini antibiotiknya harus dihabiskan 2 kali sehari 1 tablet sudah makan dihabiskan ya. Ini ya Bu diplastikin. Makasih ya Bu ya. Timah Indonesia menjadi kawat candera di muka bagi tenaga medis dan para medis untuk melayani dengan penuh cinta, penuh kasih. Semangat kemanusiaan harus terus digelorakan sampai penjuru dunia sekalipun. Harus sama-sama kita sehati sehingga kita mencapai tujuan kita, apa sih? Mengentaskan orang sakit, orang miskin. Walaupun nggak begitu besar dengan kekuatan kita, tapi paling nggak adalah napak tilas. Kalau bilang sampai tujuan akhir, sampai kita tutup mata pun tidak akan selesai. Obat untuk sakit-sakit badan Mama. Ini karena memang obatnya saya tidak bawa banyak, saya pikir Pustu buka, jadi ini pakai tahan dulu. Bapak Manufan tuh kontrol. Kalau dibilang perfect, ya tidak, karena masih juga Timah juga terus berkembang dong. Ya jangan kita merasa bangga diri kita sudah perfect gitu. Kita juga harus belajar dengan yang lain. Ya, jangan kita sudah di atas kita udah melupakan semuanya.
yang lain dia tidak dianggap apa-apa, itu juga salah. "17 tahun berjalan di misi kesehatan tak membuat relawan-relawan Tima Indonesia merasa jumawa, merasa paling tahu dan paham bagaimana cara menangani warga di lokasi bencana alam. Tidak, Tima Indonesia tidak jumawa. Jadi harapan itu harus kita penuhi, tapi satu sisi kita kan meninggalkan keluarga. Misalnya Jumat kita harus berangkat, itu kan berarti Sabtu, Minggu mereka juga meninggalkan pasien-pasien mereka. Itu kan juga effort juga tertentu. Jadi sisi-sisinya banyak sekali sih kemanusiaan, manusiawilah. Jangan lihat keberhasilan, tapi lihat proses. Dengan bakti sosial saya ada kepuasan tersendiri. Saya bisa melayani mereka, itu suatu kepuasan tersendiri dalam hidup saya. Ada kebahagiaan. Saya dapat banyak dari mereka. Sebenarnya saya yang harus terima kasih sama pasien, bukan pasien terima kasih sama saya. Pada akhirnya, apa yang hendak ditinggalkan Tima Indonesia adalah semangat kemanusiaan. Membantu meringankan beban orang lain, bersatu hati berjalan di jalan kebaikan. Satu pesan Master Cheng Yen yang selalu diingat relawan Tima Indonesia adalah cara untuk mengarahkan orang lain bukanlah dengan memberi perintah, namun bimbinglah dengan cara memberi teladan melalui perbuatan nyata. Dan relawan Tima Indonesia tengah berjalan untuk memberi teladan itu.